Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rorinti Damianti dengan NIM 19130056 dari kelas 1 NB. Baik, di sini saya akan mereview materi pertama terkait kapitalisme dan demokrasi. Kapitalisme ini lahir dari paham liberal yang mana lebih mengutamakan kepentingan individual. Kapitalisme ini juga bisa disebut dengan sosial ekonomi yang didasarkan pada modal swasta untuk dicita-citakan memaksimalkan keuntungan dan peraturan pasar bebas. Apakah kapitalisme itu selalu sejalan dengan demokrasi? Menurut saya demokrasi itu sejatinya tidak sejalan dengan kapitalisme. Kenapa? Karena kapitalisme itu konsep ekonomi, sedangkan demokrasi itu konsep politik. Nah, walaupun kapitalisme ini memberi ruang yang cukup besar untuk kebebasan berpolitik kebanding sistem lainnya, belum tentu kapitalisme ini sejalan dengan demokrasi. Dalam hal ini, kapitalisme itu menunjukkan sifat yang berlawanan dengan konsep dasar demokrasi, karena pola perilaku pelaku usaha yang bekerja sesuai dengan kebebasan berusaha bisa menjadi benalu melalui fungsi-fungsi politik dan politik kepentingan rakyat. Nah, mengikuti realitas perkembangannya, banyak kasus yang berkaitan dengan kapitalisme dan demokrasi di Indonesia. Contohnya seperti korupsi KTP elektronik. Mungkin untuk materi pertama sedikit yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi kedua terkait Marxisme dan demokrasi. Marxisme ini berasal dari pemikiran Karl Marx yang diracik Friedrich Engels dalam filsafat materialisme. Dalam hal ini, pemikirannya itu digerakkan ke arah politik. Marxisme ini dipersepsikan sebagai ajaran resmi dari Partai Komunis. Dalam hal ini, Marx percaya bahwa hak pilih universal itu merupakan prasyarat esensial bagi sosialisme. Tetapi di sini Marx khawatir jika pemerintah perwakilan merusak potensi emansipatoris dari pemilu, memberikan pejabat keleluasan besar untuk menentukan cara pemilu dan bertindak dalam badan legislatif. Marx mendukung beberapa mekanisme untuk mempersempit gap antara wakil dan diwakilkan, seperti recall. Marx percaya bahwa pemerintahan perwakilan adalah kemajuan besar yang menggantikan rezim absolut. Tapi ia menolak jika pemerintahan perwakilan disamakan dengan demokrasi. Nah, wawasan politik dan konstitusional Marx yang paling penting itu transformasi ekonomi radikal harus sejalan seiring dengan transformasi politik radikal. Mungkin itu terkait materi tentang Marxisme dan demokrasi. Selanjutnya, materi ketiga terkait Islam dan demokrasi. Islam itu agama kebebasan, persaudaraan, persamaan, tasyrik, dan hukum. Sistem pemerintahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk sistem demokrasi. Landasannya adalah asas kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Sistem pemerintahan pada bangsa-bangsa penganut demokrasi itu berbeda-beda, seperti negara Inggris bersifat parlementer, sedangkan negara Amerika bersifat federal, yang mana kekuasaan legislatifnya di tangan Kongres. Sedangkan sistem pemerintahan Islam, kita harus kembali pada prinsip-prinsip utama yang telah ditetapkan sebagai landasan kehidupan manusia. Prinsip pertama yaitu prinsip persaudaraan, kebebasan, dan persamaan. Prinsip ini merupakan semboyan demokrasi dan juga termasuk prinsip utama Islam.
Dalam hal pengambilan keputusan ini, gejala pertama yang tampak adalah tentang masalah tasyrik atau legislation dan masalah hukum. Mungkin sekian pembahasan terkait Islam dan demokrasi. Selanjutnya, materi terkait demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan atau Orde Baru. Kegagalan pembumian demokrasi pada Orde Lama, unsur-unsur di luar masyarakat secara perlahan tumbuh dan berkembang menjadi wahana tumbuhnya logika dan penjabaran baru budaya Indonesia. Pada masa Orde Baru diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Di sini kemudian terjadi proses penyikiran corak egaliter dan demokratik dari budaya bangsa Indonesia dan diganti oleh corak feodalistik. Disebabkan dua hal pokok. Yang pertama itu melalui integrasi, pembersihan, dan penyatuan birokrasi negara dan militer di bawah suatu komandan. Yang kedua, pengukuhan negara juga dilakukan melalui upaya penyikiran politik massa. Stabilitas pembangunan ekonomi lantas diidentikan dengan stabilitas nasional. Perlahan-lahan konsep stabilitas nasional diperluas menjadi logika anti kritik dan anti konsep. Yang terjadi kemudian sentralisasi peran negara yang dipersonifikasikan lewat Soeharto, MPR, DPR, Pers, Parpol, Ormas, dan hampir seluruh institusi sosial politik kenegaraan yang dipasung secara sistematik di bawah kendali Soeharto. Demokrasi yang lahir pada masa itu yaitu demokrasi semu. Demokrasi ini juga berakhir atau runtuh pada 21 Mei tahun 1998. Materi selanjutnya itu terkait demokrasi di Indonesia pada era reformasi. Aspinall mengatakan bangsa Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis yang ditandai dengan adanya parpol baru, kebebasan berserikat, dan kebebasan pers yang merupakan sebagian ciri-ciri dari demokrasi. Di balik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi merupakan masih belum banyak kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk mengelindingkan demokrasi. Sejumlah ironi dan redoks demokrasi yang muncul di permukaan era reformasi berdapat terjal jalan yang harus ditempuh bangsa Indonesia ini menuju negara yang demokrasi sesungguhnya. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah atau kurangnya saya mohon maaf, saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.